Menghadapi pertanyaan Duan Lingtian, Guolin tersenyum kecut dan berkata, Tuan Paman memasuki pagoda Tongtian beberapa waktu lalu, dan keluar dengan beberapa luka, dan sedang memulihkan diri. Namun, Paman Guru berkata bahwa jika Tuan Duan Lingtian ingin melihatnya, dia bisa dipanggil. Mendengar kata-kata Guolin, Duan Lingtian bertanya-tanya, apakah dia sudah memasuki menara Tongtian? Bukankah dia bilang dia tidak berencana masuk untuk saat ini? Terakhir kali dia diminta masuk dengan Meng Tua dari Bibo Tianfu, dia tidak masuk, tapi dia masuk sendiri nanti. Mendengar self-talk Duan Lingtian, Guolin tersenyum lebih pahit. Dia juga tahu tentang hal itu. Karena alasan ini, dia tahu bahwa pamannya menyesalinya sampai mati. Tuan Duan Lingtian, Tuan Paman, dia mendengar bahwa orang kedua dan ketiga yang memasuki menara Tongtian memiliki manfaat yang diberikan oleh surga, yang mengurangi kesulitan untuk melewati level tersebut, tetapi dia melewatkan kesempatan kedua untuk masuk, dan dia merasa begitu tidak seimbang sehingga pergi ke Babel. Mendengar kata-kata Guolin, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, begitu. Namun, tidak ada yang salah dengan masalah ini. Lagi pula, Tiandao tidak memberitahu Anda sebelumnya bahwa 3 orang pertama yang memasuki menara Tongtian akan mendapat keuntungan khusus. Tidak perlu memanggilnya. Tujuan kunjunganku kali ini adalah untuk kedua orang itu. Apakah semua orang telah ditangkap? Duan Lingtian bertanya langsung ke intinya. Mereka semua ada di sana, aku akan membawa mereka keluar. Setelah Guolin selesai berbicara, dia pergi, dan kembali tidak lama kemudian, membawa serta 2 orang yang lemah dan jelas terluka parah. Itu adalah Han Jiang dan Tuoba Liancheng, orang yang bergabung dengan keluarga Fu Bansheng untuk membunuh Duan Yuwei di masa lalu. Adapun untuk melukai mereka, itu juga untuk semi-bijak lainnya di King Yuan Hengzong untuk merawat mereka dengan lebih baik, jangan sampai terjadi kecelakaan, dan mereka bahkan lebih takut bahwa mereka akan melarikan diri. Sebagai orang bijak, status Guolin di Sekte Suci King Yun ada di sana, jadi tidak mungkin dia merendahkan diri untuk menjaga mereka sepanjang waktu. Tuan Duan Lingtian, melihat Duan Lingtian, Han Jiang dan Tuoba Liancheng berlutut bersama, tubuh mereka gemetar dan suara mereka bergetar. Kematian setengah bijak Yu Ye di masa lalu adalah murni karya Du Liangming dari keluarga Fu, dan tidak ada hubungannya dengan itu, lakukan dengan kami. Sebelum Guolin membawa mereka ke sini, dia sudah memberitahu mereka bahwa dia akan menyerahkannya kepada Duan Lingtian. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Duan Lingtian sendiri, mereka berlutut dan memohon belas kasihan, melalaikan tanggung jawab, dan hanya berharap untuk menyelamatkan hidup mereka. Tertawa, Duan Lingtian memandang mereka berdua dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan tenang, jika kamu tidak bekerja sama, Fu Liangming akan sendirian. Aku khawatir aku tidak akan bisa membunuh adikku Yu Wei. Mendengar ini, Han Jiang dan keduanya merasa putus asa, tetapi mereka tidak berhenti memohon belas kasihan. Tuan Duan Lingtian, saya bersedia mengaku bersalah, selama Anda bersedia menyelamatkan hidup saya, mulai sekarang, saya bersedia mengikuti petunjuk Anda. Tuan Duan Lingtian, Anda menyelamatkan hidup saya. Di masa depan, saya akan menjadi anjing di sisi Anda, dan saya akan berada di perintah Anda kapan saja. Keduanya mengambil ini sebagai sedotan terakhir, dan itu adalah hal paling berharga yang bisa mereka berikan. Mereka berdua berharap orang di depan mereka akan menghargainya dan menyelamatkan hidup mereka. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum menghina. Sekarang, jika dia ingin menemukan seseorang untuk diikuti, apalagi setengah suci, bahkan orang suci biasa pun akan bersedia mengikutinya. Dia tidak berbicara omong kosong dengan mereka berdua lagi, dan langsung mengambil nyawa mereka. Sumpah mereka berdua hancur sendiri, meskipun dia memiliki kesempatan untuk membujuk mereka berdua dan membiarkan mereka mengangkat sumpah dan mengakui Tuan mereka terlebih dahulu. Dia tidak melakukan itu karena dia menghina dan tidak memikirkan hal itu adalah apapun di tangan keduanya yang dia sukai. 2,5 orang suci terbunuh dalam sekejap mata, dan hanya 2 dewa tertinggi yang tertinggal, yang dibawa pergi oleh Duan Lingtian. Di masa depan, jagalah keluarga Duan. Sebelum pergi, Duan Lingtian melirik Guolin dan berkata dengan tenang. Tanpa keluarga Duan yang mengandalkan Bansheng, tahun-tahun ini pasti tidak mudah, tetapi jika King Yun Hengzong bersedia untuk menjaganya, mereka secara alami dapat hidup dengan baik. Setidaknya tidak mengalami jet lag seperti saudara perempuannya, Yu Wei. Bibo Tianfu pasti tidak akan memperlakukan keluarga Duan dengan buruk, biarkan King Yun Hengzong menjaga keluarga Duan bersama,
dan berharap keluarga Duan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Ya, Tuan Duan Lingtian. Guo Lin menjawab dengan hormat, tidak berani lalai. Belum lama ini, paman saya dan saya memerintahkan orang-orang di bawah untuk memperlakukan keluarga Bibo Tianfu Duan dengan baik. Hari ini, saya secara pribadi akan pergi ke rumah Bibo Tianfu dan Duan, sehingga mereka dapat datang ke Sekte Suci Qingyun secara langsung untuk menemukan saya jika mereka memiliki masalah di masa depan. Ini juga setara dengan menyanjung Duan Lingtian. Meskipun keluarga Duan bukan kekuatan di area Sekte Suci Qingyun, itu tidak memengaruhi mereka untuk menjaga keluarga Duan. Dia bahkan berencana untuk bertanya kepada keluarga Duan apakah mereka ingin datang ke Qingyun Shengzong untuk berkembang di masa lalu. Qingyun Shengzong bersedia membangun kembali keluarga Duan yang lebih mulia untuk mereka di daerah mereka sendiri. Duan Lingtian mengangguk, jika kamu melakukannya dengan baik, aku pasti akan membalasmu di masa depan. Mendengar ini, Guo Lin langsung menunjukkan senyum cerah. Bukankah ini yang dia rindukan? Janji keberadaan di luar Santo tidak berbeda dengan jimat penyelamat jiwa bagi Qingyun Shengzong. Dia tahu betul, setelah penambahan beberapa pintu masuk ke Menara Tongtian, pasti akan menjadi norma bagi orang suci dan Jie Zun untuk memasuki Menara Tongtian untuk menerobos dan mengambil jimat surga. Di masa depan, pasti akan ada lebih banyak lagi keberadaan Seon Seven Order. Dia juga tahu bahwa kekuatan pamannya lebih rendah dari Meng Lao milik Bibo Tianfu, bahkan jika dia bisa mendapatkan jimat Dao Surgawi dalam waktu singkat, dia pasti tidak akan berani mengantar alam tabu bencana dengan mudah. Sekarang, Qingyun Shengzong, sebagai kekuatan suci, memiliki status terpisah di tempat di luar batas di mana hanya ada satu, tingkat ketujuh yang ekstrim. Tetapi dengan peningkatan keberadaan tingkat ketujuh terkuat di tanah di luar batas, status Sekte Suci Qingyun pasti akan turun lagi dan lagi. Pada saat itu, mungkin seseorang akan menonton. Dalam keadaan seperti itu, memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Duan Lingtian tentu saja merupakan hal yang paling penting. Setelah meninggalkan Sekte Suci Qingyun, Duan Lingtian tidak terburu-buru untuk kembali ke alam Nisen. Sebaliknya, melihat ke belakang jauh-jauh, jalan yang saya lalui dari Red Demon Ridge ketika saya datang ke dunia luar di masa lalu, ada orang-orang bangsawan yang membantu saya di sepanjang jalan, dan ada juga roh jahat yang berkuasa. Di masa lalu, kemampuannya terbatas. Sekarang dia memiliki kekuatan, dia secara alami akan membalas kebaikan dan balas dendam. Orang-orang yang bertemu di masa lalu, melihat Duan Lingtian lagi, dan mengetahui bahwa Duan Lingtian adalah pembangkit tenaga listrik, Seon Seven level kedua setelah pemutusan sejarah, semuanya terkejut. Meskipun mereka juga menebak ketika mereka melihat kata-kata Tiandao di masa lalu, mereka tidak menyangka bahwa itu benar-benar Duan Lingtian yang mereka kenal. Orang-orang yang baik hati kepada Duan Lingtian senang dan bersemangat. Orang-orang yang membenci Duan Lingtian, ketika mereka putus asa, menyesal telah menyinggung satu sama lain di masa lalu, dan bahkan lebih menyesal bahwa mereka tidak membunuh rumput dan akar di masa lalu. Setelah menghabiskan beberapa saat, Duan Lingtian melakukan perjalanan lagi ke Bibo Tianfu setelah menyelesaikan semua urusan di batas luar. Di Bibo Tianfu, Duan Lingtian sekali lagi bertemu dengan Xiao Tianqi, Tuan Istana Naga Emas. Tuan Balai, Duan Lingtian menyapa Xiao Tianqi sambil tersenyum, lalu menyapa orang di belakang Xiao Tianqi, yang merupakan murid Xiao Tianqi, Keyi. Dulu, saat pertama kali tiba di Bibo Tianfu, Keyi lah yang menerimanya dan merawatnya dengan baik di kemudian hari. Keyi, lama tidak bertemu. Setelah menyapa Xiao Tianqi, Duan Lingtian mengangguk dan tersenyum pada Keyi lagi. Ini juga membuat Keyi terlihat ketakutan. Lagi pula, yang sekarang bukan lagi dewa berpangkat tinggi di masa lalu. Pihak lain sekarang adalah eksistensi super yang akan dikagumi oleh tuannya. Saya telah bertemu Tuan Duan Lingtian. Keyi mengikuti tuannya Xiao Tianqi dan membungkuk memberi hormat. Hillmaster, kamu dan Keyi sama-sama kenalan lamaku, tidak perlu bersikap sopan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu bertanya terus terang, Hillmaster, keinginan apa yang kamu miliki di Bibo Tianfu? Jika kamu ingin menjadi Master Bibo Tianfu, aku akan pergi ke Meng Lao untuk menyapa, dan kupikir dia tidak akan menolak. Duan Lingtian bertanya langsung ke intinya sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiao Tianqi mau tidak mau tersenyum kecut, Duan Lingtian dan yang lainnya, aku tidak berniat menjadi penguasa Bibo Tianfu, jadi kamu tidak boleh menyapa lelaki tua ini. Dia akan menganggapnya serius jika kamu menyapa.
Dia tahu bahwa alasan mengapa leluhur Bibo Tianfu mereka dapat lulus ujian Menara Tongtian dan Alam Tabu sepenuhnya karena orang di depannya. Nenek moyang itu, setelah kembali ke Bibo Tianfu, segera memanggil semua pejabat tinggi Bibo Tianfu, dengan belak-belakan mengatakan bahwa Duan Lingtian akan menjadi teman paling terhormat Bibo Tianfu di masa depan, dan ketika melihat Duan Lingtian, dia harus menghormati Duan Lingtian seolah-olah dia melihatnya, dan tidak boleh diabaikan. Jika Duan Lingtian membutuhkan Bibo Tianfu untuk melakukan sesuatu, Bibo Tianfu juga harus berusaha sekuat tenaga. Awalnya, dia tidak mengerti mengapa leluhurnya seperti ini. Hingga kemudian, setelah mengetahui bahwa alasan leluhur bisa melangkah ke tingkat ke-7 Seon, sepenuhnya karena dia adalah orang pertama yang memasuki Menara Tongtian, dia merasa lega. Kebaikan Duan Lingtian kepada leluhur dan Bibo Tianfu terlalu besar. Jika leluhur tidak mendapat bantuan Duan Lingtian kali ini, dia pasti akan jatuh di bawah bencana 10.000 tahun kurang dari 1.000 tahun kemudian, dan bahkan jika bencana alam tabu di bawah sebelumnya, dia mungkin tidak akan bisa untuk bertahan hidup. Ini adalah rahmat kelanjutan hidup, dan keberadaan leluhur sama pentingnya dengan Gunung Tai bagi Bibo Tianfu. Dia bisa yakin, jika Duan Lingtian benar-benar memberitahu Patriark itu bahwa Xiao Tianqi harus menjadi Master Bibo Tianfu, maka Patriark pasti akan memerintahkannya untuk menggantikan Master saat ini dan menjadi Master baru Bibo Tianfu. Namun, dia benar-benar tidak tertarik dengan posisi penguasa istana. Munculnya Menara Tongtian juga membuatnya melihat harapan. Di masa lalu, langit-langit yang bisa dilihatnya terbatas pada orang bijak, dan dengan bakatnya, hanya masalah waktu sebelum dia melangkah ke dunia orang suci, dan dia tidak berharap banyak. Tapi sekarang, dia benar-benar menantikannya. Setelah melangkah ke Sein, dia masih memiliki Heavenly Dao Talisman di Menara Tongtian sebagai targetnya. Di belakang, bahkan ada Seon urutan ke-7 sebagai targetnya. Baiklah, terlihat bahwa Xiao Tianqi benar-benar tidak tertarik dengan posisi Master Bibo Tianfu. Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dia tetap memberikan janji kepada Xiao Tianqi. Tuan, jika ada hal-hal sulit yang perlu bantuan saya di masa depan, Anda dapat menemukan saya di alam yang menentang dewa. Terima kasih, Tuan Duan Lingtian. Xiao Tianqi menanggapi dengan hormat. Kali ini, Duan Lingtian tidak repot-repot membujuk Xiao Tianqi lagi, karena dia tahu bahwa perbedaan kekuatan membuat Xiao Tianqi tidak mungkin memperlakukannya seperti di masa lalu. Keyi yang berada di belakang Xiao Tianqi, yang berbicara dan tertawa bahagia dengannya di masa lalu, dan berbicara tentang persahabatan dengan teman-temannya, betapa santainya. Tapi sekarang, dengan berpisahnya Xiao Tianqi, dia bisa merasakan kegelisahan Keyi. Setelah bertemu dengan guru dan murid Xiao Tianqi, Duan Lingtian menolak undangan Xiao Tianqi untuk tinggal sebagai tamu, pergi dan kembali ke alam dewa melawan dewa, bersiap menunggu KR bangun. Dia tahu bahwa KR akan segera bangun. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat bersemangat. Yang tidak diketahui Duan Lingtian adalah, tidak lama setelah dia kembali ke alam penentang dewa, hal yang tidak terlalu besar terjadi di Bibo Tianfu. Yaitu, keluarga Duan, mantan keluarga semi suci Bibo Tianfu, menyambut orang suci dari Sekte Qingyun, dan orang suci itu bahkan mengundang keluarga Duan ke Sekte Suci Qingyun untuk mendirikan klan. Semua orang di keluarga Duan merasa khawatir dan gembira dengan kedatangan orang suci itu. Sein, secara pribadi mengundang mereka. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak memikirkan. Beberapa waktu lalu, beberapa pasukan semi suci, setelah mengetahui bahwa Duan Yuwei, semi santo dari keluarga Duan mereka, telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, mulai merencanakan properti mereka di bawah keluarga Duan. Keluarga Duan dalam bahaya. Namun, hanya 2 bulan yang lalu, di Bibo Tianfu, ada seorang semi sage yang keluar, meneriakkan kembali kekuatan semi suci itu, dan dengan belak-belakan mengatakan bahwa keluarga Duan berada di bawah perlindungannya. Itu bukan orang setengah suci biasa. Dia adalah penguasa istana naga emas di Bibo Tianfu, seorang setengah bijak yang kuat di Bibo Tianfu. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa Duan Lingtian yang telah melangkah ke tahap ke-7 Seon, yang diumumkan oleh teks Dao Surgawi sebenarnya adalah Duan Lingtian yang telah tinggal di keluarga Duan mereka untuk sementara waktu di masa lalu. Tuan Guolin dengan ramah mengundang Anda dan menjanjikan segala macam manfaat. Saya pikir keluarga Duan kami tidak dapat membuatnya menghadapinya. Penatua keluarga Duan saat ini berbicara dengan penuh semangat di aula pertemuan keluarga Duan. Dia mendukung migrasi keluarga Duan.
Saat ini, Patriark dari keluarga Duan tidak berbicara untuk saat ini, tetapi mengirim pesan ke Master Aula Naga Emas Bibo Tianfu, memberitahukan masalah ini kepadanya. Tuan Istana Naga Emas, setelah dia datang untuk membantu keluarga Duan terakhir kali, meninggalkannya bola jiwa, sehingga dia dapat menghubunginya jika dia memiliki hal yang memalukan di masa depan. Dia akan membantu keluarga Duan menyelesaikannya. Karena itu, Patriark dari keluarga Duan menyapa orang bijak Sekte Qingyun yang mengundang keluarga Duan untuk pindah. Apa? Dan ketika Xiao Tianqi, yang berada di Bibo Tianfu, menerima berita itu, dia juga terkejut. Orang bijak dari Sekte Qingyun, Tuan Guolin, secara pribadi mengundang keluarga Duan untuk bermigrasi ke pihak mereka. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa Duan Lingtian tampaknya cukup akrab dengan Zhao Anyi, orang suci dari Sekte Qingyun. Memikirkan status khusus keluarga Duan di benak Duan Lingtian, dia tidak langsung pergi ke keluarga Duan, karena dia merasa pangkatnya tidak cukup, dan dia harus membiarkan orang-orang suci dari Sekte Qingyun. Awalnya dia ingin mencari orang lain, tetapi dia malah pergi mencari leluhurnya, Meng Han. Apa, pria dari Sekte Qingyun, datang ke Bibo Tianfu kami untuk memburu tembok gali, atau keluarga tempat tinggal saudara Duan Lingtian. Setelah Meng Han mengetahui seluk-beluk masalah ini dari Xiao Tianqi, dia meminta Xiao Tianqi untuk segera memimpin jalan ke rumah Duan. Pada pertemuan keluarga Duan, tingkat tinggi memilih dan dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui permintaan orang suci dari Sekte Qingyun, dan memindahkan keluarga Duan ke area Sekte Suci Qingyun. Lagi pula, pihak lain memberi terlalu banyak. Meskipun di Bibo Tianfu, mereka juga dapat diperlakukan secara istimewa, tetapi dibandingkan dengan apa yang dijanjikan pihak lain, itu tidak signifikan. Namun, mereka akan menyetujui Guolin, seorang bijak dari Sekte Qingyun, tetapi mereka dihentikan oleh seorang lelaki tua dari Bibo Tianfu. Guolin, anakmu benar-benar sudah dewasa, kamu berani menggali sudut Bibo Tianfu kami. Sebuah suara tua dan kuat bergema di seluruh rumah keluarga Duan. Meng Han yang bergegas dengan Xiao Tianqi, nadanya sangat tidak bersahabat, dan jaraknya jauh. Indra spiritualnya menyapu dirinya, yang membuat Guolin merasa sangat tekanan. Guolin, saya bertemu Tuan Meng. Guolin menunjukkan ekspresi ngeri, dan dia hanya berpikir untuk menipu keluarga Duan ke dalam Sekte Suci Qingyun mereka, sehingga dia bisa lebih jauh berteman dengan Tuan Duan Lingtian itu. Tanpa diduga, Meng tua dari Bibo Tianfu ini datang untuk mengganggunya secara langsung. Awalnya, dalam harapannya, Bibo Tianfu tidak serta-merta peduli apakah keluarga Duan bermigrasi jauh dari Bibo Tianfu. Lagi pula, Bibo Tianfu sekarang memiliki keberadaan tingkat ke-7 Seon. Tidak mungkin berteman dengan Tuan Duan Lingtian melalui keluarga yang bahkan tidak memiliki setengah orang suci. Alasan mengapa dia melakukan ini sepenuhnya karena Sekte Qingyun mereka belum menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat 7 yang kuat. Guolin, kamu datang ke Bibo Tianfu kami untuk memburu tembok, apakah Xiao Zhao tahu? Meng Han menatap Guolin dan bertanya dengan mendengus dingin. Guolin tersenyum canggung ketika mendengar ini, Old Meng, aku tidak berburu, kan? Aku di sini murni karena Tuan Duan Lingtian dari alam penentang dewa mempercayakanku untuk mengurus keluarga Duan. Saya datang ke rumah Duan untuk berkomunikasi dengan mereka, dan itu semua berdasarkan keinginan mereka. Jika mereka mau pindah ke pihak kami, saya menyambutnya. Jika mereka tidak mau, tidak apa-apa. Keluarga Duan hanyalah sebuah keluarga yang bahkan tidak memiliki setengah orang bijak. Agaknya tidak ada kekurangan Bibo Tianfu, kan? Bahkan di masa lalu, di depan Meng Han, dia tidak berani melakukan kesalahan. Belum lagi, Meng Han saat ini sudah melampaui keberadaan orang suci. Tuan Xiao Tianqi, pada saat yang sama, beberapa anggota keluarga Duan yang hadir juga mengenali Xiao Tianqi di belakang Meng Han. Segera setelah itu, melihat lelaki tua itu dikelilingi oleh Xiao Tianqi, dan mendengar alamat Guolin kepada lelaki tua itu, mereka samar-samar menebak siapa lelaki tua ini. Meng Han, orang suci dan pembangkit tenaga listrik Bibo Tianfu. Eksistensi urutan ke-7 pertama dan terkuat di dunia luar. Temui Tuan Meng Han, temui Tuan Meng Han. Pada saat ini, bahkan patriark dari keluarga Duan dan pejabat senior dari keluarga Duan pun terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Buddha raksasa ini tiba-tiba datang ke keluarga Duan mereka. Selain itu, tampaknya mereka masih di sini untuk orang-orang suci dan pembangkit tenaga listrik dari Sekte Qingyun untuk mengundang keluarga Duan mereka ke Sekte Suci Qingyun.
Mungkinkah dia ingin mempertahankan keluarga Duan mereka? Tidak bisa. Sama seperti orang suci dari Sekte Suci Qingyun, keluarga Duan mereka sekarang telah kehilangan setengah orang bijak mereka. Adapun Tuan Duan Lingtian yang berteman dengannya, Bibo Tianfu tidak akan terlalu peduli dengan hal semacam ini, bukan? Lagi pula, Bibo Tianfu sekarang memiliki eksistensi yang tidak lebih lemah dari Tuan Duan Lingtian, dan Tuan Meng Han di depannya. Meng Han pertama kali mengangguk kepada semua orang di keluarga Duan dengan senyum ramah, tetapi ketika dia melihat Guo Lin lagi, dia tidak memiliki wajah yang baik. Siapa bilang keluarga Duan tidak memiliki setengah bijak, dan kami, Bibo Tianfu, tidak peduli dengan mereka. Meng Han menatap Guo Lin dan berkata, kamu bilang kakak Duan Lingtian memintamu untuk mengurus keluarga Duan, jadi bukankah dia memintaku untuk membantu mengurus keluarga Duan? Tentu saja, apa yang dia katakan adalah untuk membodohi Guo Lin. Duan Lingtian benar-benar tidak pernah memberitahunya tentang hal ini, paling banyak dia meminta Xiao Tianqi untuk menjaga keluarga Duan. Old Meng, jika kamu tidak ingin membiarkan keluarga Duan pergi, aku akan menarik undangan sebelumnya ke keluarga Duan. Melihat bahwa Meng Han tidak berniat untuk membiarkan dia membawa pergi keluarga Duan, Guo Lin menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan kemudian menatap kepala keluarga Duan, Patriark Duan, karena Bibo Tianfu tidak menginginkanmu untuk pergi, maka keluarga Duan Anda harus tinggal di sumur Bibo Tianfu. Dengan hubungan Tuan Duan Lingtian, Bibo Tianfu harus menjagamu dengan baik. Namun, di masa depan, jika keluarga Duan Anda membutuhkan bantuan dari Sekte Suci Qingyun untuk apapun, Anda dapat datang ke Sekte Suci Qingyun untuk menemukan saya kapan saja. Setelah kata-kata itu jatuh, Guo Lin menyapa Meng Han lagi setelah kepala keluarga Duan menjawab, lalu mundur. Buddha besar ini, dia benar-benar tidak mampu membelinya. Pada saat ini, Meng Han juga mengalihkan pandangannya dari Guo Lin jauh ke belakang, dan menoleh untuk melihat anggota keluarga Duan. Dengan senyum ramah dan murah hati di wajahnya, apa yang pria itu janjikan kepada keluarga Duanmu tadi, Bibo Tianfu juga bisa memberimu, kamu. Di masa depan, jika kamu membutuhkan bantuan, kamu dapat menemukan orang-orang di belakangku. Aku yakin kamu mengenalnya, dia adalah penguasa istana naga emas di Bibo Tianfu, Xiao Tianqi. Jika dia tidak pergi ke alam Nisen untuk bersaing dengan Duan Lingtian, bahkan jika dia tahu bahwa Guo Lin berasal dari Sekte Suci Qingyun untuk mengundang keluarga Duan untuk bermigrasi, dia tidak akan peduli, karena dia akan merasa bahwa dia juga berada di sana. Seon tingkat ketujuh, dan tidak perlu melalui keluarga kecil untuk menjilat Duan Lingtian, yang juga merupakan Seon tingkat ketujuh. Namun, setelah berdiskusi dengan Duan Lingtian, Nisenji dan rombongannya membuatnya menyadari kenyataan. Di depan Duan Lingtian, dia masih hanya seorang saudara laki-laki. Menghadapi Tuan Duan Lingtian, Feng Qingyang, meskipun dia sedikit lebih rendah, jaraknya tidak terlalu besar, jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, dia mungkin kalah dari Feng Qingyang, tetapi masih mungkin untuk mundur sepenuhnya. Tetapi jika itu adalah pertarungan hidup dan mati dengan Duan Lingtian, dia merasa bahwa kecuali dia bersedia membayar mahal, akan sulit untuk melarikan diri dari hidung Duan Lingtian. Nyatanya, Xiao Tianqi tidak menyangka reaksi leluhur kali ini akan sebesar itu. Ketika dia pergi mencari leluhur ini, dia bahkan bersiap bahwa pihak lain tidak peduli dengan keluarga Duan, apakah keluarga Duan pindah atau tidak. Tanpa diduga, leluhur tua ini keluar sendiri dan meninggalkan keluarga Duan. Terima kasih, Tuan Meng Han. Terima kasih, Tuan Meng Han. Semua orang di keluarga Duan saling berterima kasih, lalu Meng Han berbalik dan pergi sebelum pergi. Dia meminta Xiao Tianqi untuk tinggal dan bertanya kepada keluarga Duan apa yang telah dijanjikan Guo Lin. Apa yang Guo Lin berikan, Bibo Tianfu juga akan memberikan sebanyak-banyaknya. Xiao Tianqi diperintahkan untuk tinggal. Mata semua orang di keluarga Duan juga sangat rumit. Keluarga ini sungguh beruntung. Awalnya, hilangnya satu-satunya Semi Santo sama saja dengan malapetaka bagi keluarga Duan. Tanpa diduga, karena seorang saudara ipar yang dikenali oleh setengah orang bijak itu sebelum kematiannya, pusat perhatian keluarga Duan di masa depan akan lebih besar daripada ketika setengah orang bijak itu ada sebelumnya. Dari semua ini, Duan Lingtian secara alami tidak tahu. 1 bulan setelah kembali ke alam Nisen, Duan Lingtian akhirnya menunggu istrinya Qir bangun. Duan Lingtian memasuki dunia kecil di dalam tubuhnya untuk pertama kalinya, dan di bawah pohon kehidupan, dia memandang KR yang baru saja membuka matanya, dan matanya penuh kelembutan.
Tahun-tahun yang panjang tidak meninggalkan jejak apapun pada KR, dia semuda dan secantik sebelumnya, dengan wajah cantik yang berseri-seri, dan sosok montok yang menawan. Namun, pertama kali setelah bangun, melihat wajah tampan yang familiar dan menghantui di depan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkaca-kaca, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Selama bertahun-tahun, meski jiwanya telah terpenjara, bukan berarti ia cuek dengan segala yang ada di sekitarnya. Hanya saja saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya, dan saya tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang dengan kesadaran spiritual saya masih merasakan segala sesuatu di sekitar saya dan mengetahuinya secara detail. Dia tahu bahwa pria di depannya meninggalkan alam penentang dewa untuknya, dan pergi ke suatu tempat di luar alam, mencari cara untuk melepaskan jiwanya dari penjara. Bagaimana mungkin dia, sebagai putri dari keluarga Xia, yang merupakan pesawat para dewa di dunia anti-dewa, tidak mengetahui bahaya dunia luar? Kakak Tian, KR melemparkan dirinya ke pelukan Duan Lingtian, bersemangat entah kenapa, air mata mengalir, membasahi pakaian Duan Lingtian dalam sekejap mata. Tetapi Duan Lingtian sepertinya tidak menyadarinya, memeluk Trainer dengan erat di lengannya, mulutnya dia terus menghibur saya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Di masa depan, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi padamu. Mulai sekarang, kita tidak akan dipisahkan, dan aku akan bisa melindungimu. Duan Lingtian terhibur, tapi matanya juga sedikit merah. Melihat kembali perjalanan masa lalu, yang paling dia khawatirkan adalah bahwa sebelum dia memiliki kemampuan yang cukup untuk melepaskan penjara jiwa istrinya KR, jiwa KR akan dilenyapkan di langkah selanjutnya. Jika demikian, bagaimana dia bisa menerimanya? Keduanya berpelukan, dan yang satu terus menangis, merasa kasihan pada yang lain. Orang lain terus berbicara untuk menghiburnya, dengan nada sabar dan lembut, menyeringai di sudut mulutnya, bahagia dari lubuk hatinya, istri tercintanya akhirnya terbangun. Mulai sekarang, dia tidak akan membiarkannya terluka. Tidak jauh, Li Fei, Feng Tianwu, dan Huaner berdiri di sana, diam-diam memperhatikan pasangan yang berpelukan itu, tanpa mengganggu mereka. Tidak lama kemudian mereka berpisah dan menyadari bahwa mereka melangkah maju. "Ker, kamu akhirnya bangun." Li Fei mendekat, dan awalnya baik-baik saja, tetapi ketika dia melihat wajah berbunga-bunga Kir dan membuka matanya, dia sepertinya telah kembali ke masa lalu sejenak, dan ketika dia memikirkan kekejaman terhadap Kir belakangan ini, dia tidak bisa menahan tangis tergelincir dan jatuh. Hal yang sama berlaku untuk Feng Tianwu, yang mencintai KR. Huaner dan KR tidak memiliki banyak kontak, tetapi di bawah kecintaan pada rumah, mereka juga merasa tertekan atas pengalaman KR. Untuk periode waktu berikutnya, Duan Lingtian tinggal bersama keempat gadis itu. Ngobrol dengan mereka dan bicarakan tentang apa yang terjadi pada mereka di dunia luar. Dia juga dengan sabar mendengarkan perjalanan mental keempat gadis itu. Pada akhirnya, dia mulai menunjuk pada budidaya keempat gadis selain Li Fei, Feng Tianwu dan Huaner. Duan Lingtian telah memberikan ketuhanan tertinggi kepada KR, Duan Lingtian juga memberi Kir ketuhanan tertinggi. Sejak itu, setiap kerabat dekatnya memiliki ketuhanan yang terkuat. Sekarang, kerabat dan teman-temannya yang lain, termasuk orang tuanya, anak-anaknya, semuanya ada di tempat Tuhan. Anak-anak berkeliaran di luar, dan mereka berjanji untuk menjadi seperti ayah mereka dan keluar dari dunia mereka sendiri. Orang tua tinggal di rumah Xia untuk berlatih. Setelah memastikan bahwa orang tuanya telah meninggalkan adat, Duan Lingtian membawa KR ke pintu, menyapa mereka, dan memberitahu mereka tentang acara bahagia itu. Melihat KR bangun, Ibu Li Rou menangis dan sangat bersemangat. Pastor Duan Rufeng juga tersenyum di seluruh wajahnya, dan pada saat yang sama memberitahu Duan Lingtian bahwa dia harus menjaga menantu perempuannya dengan baik di masa depan, jika tidak, bahkan jika dia bukan lawannya, dia dapat menolaknya putra ini. Duan Lingtian setuju berulang kali. Waktu berlalu, seperti kuda putih yang lewat. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun terakhir, Duan Lingtian telah memahami dan mengintegrasikan kenangan yang ditinggalkan oleh lelaki tua Wukong saat menemani keluarganya. Saya ingin memajukan cara ilmu pedang ke tingkat ke-8, tetapi saya tidak menyangka akan sesederhana itu. Sebaliknya, saya mendorong cara kontrol dan cara tak terhingga ke tingkat ke-6. Meskipun ada ingatan yang lengkap, bagaimanapun juga itu hanyalah ingatan, dan banyak aspek yang masih perlu dieksplorasi oleh diri sendiri sebelum dapat diverifikasi dengan ingatan, beresonansi dengannya, dan menjadi miliknya.
Hari ini, langit bergejolak, dan Duan Lingtian, yang sedang duduk bersila di halaman keluarga Xia yang sunyi, dan keempat gadis di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepala dan melihat ke langit. Ini adalah baris teks surgawi. Selamat kepada Lei Hong dari alam Mingguang, dengan basis kultivasi tingkat ke-6 yang terkuat, berhasil melewati alam tabu, dan diharapkan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 terkuat keempat setelah pemutusan sejarah, melampaui dunia dan orang suci yang dihormati. Apakah ini teks Dao surgawi? Setelah KR bangun, dia juga mendengar tentang kata-kata jalan surga, dan tahu bahwa pertama kali kata-kata jalan surga muncul adalah untuk mengumumkan bahwa suaminya telah melewati alam bencana terlarang. Karena suaminya adalah eksistensi pertama yang selamat dari dunia tabu setelah pemisahan sejarah. Sekarang, dia akhirnya melihat teks Dao surga dengan matanya sendiri, yang mengatakan bahwa orang lain telah melewati alam tabu. Alam cahaya terang adalah 3 alam atas, kan? Li Fei memandang Duan Lingtian dan bertanya, setelah Duan Lingtian kembali kali ini, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Duan Lingtian, dan juga mengobrol tentang 3 alam atas, tetapi dia tidak mendengar Duan Lingtian mengatakan alam mana dari 3 alam atas, alam adalah. Itu benar, faktanya, Duan Lingtian tidak tahu banyak tentang 3 alam atas, sekarang dia tiba-tiba melihat kata, alam Mingguang, dia merasa sedikit familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya disebutkan oleh Realm Master Xiao Mubai pada awalnya. Rajon, nama ini mengingatkannya pada komunikasi dengan Xiao Mubai saat itu, dan pada saat yang sama dia akhirnya mengingatnya. Xiao Mubai mengatakan bahwa setelah dia berhasil melewati alam tabu kesengsaraan surgawi dan meninggalkan alam penentang dewa, orang-orang kuat dari 3 alam atas berkumpul dan mengancam alam penentang dewa untuk menyerahkannya. Jika Anda tidak membayar, alam dewa melawan dewa akan dihancurkan. Di antara mereka, Lei Hong dari alam Mingguang adalah di antara beberapa yang mulia realem yang memimpin. Namun, karena ancaman meninggalkan pesan, sebelum dia pergi, Jiezun ini dari semua dunia kuat di 10.000 dunia sangat takut dia akan membalas setelah menerobos di masa depan, jadi mereka tidak berani melakukannya pada akhirnya. Biarkan alam dewa melawan dewa melarikan diri. Aku teringat, terakhir kali Meng Tua itu datang, dia juga menyebut Lei Hong. Pada saat ini, Duan Lingtian ingat bahwa Meng Han dari Bibo Tianfo, sebuah tempat di luar dunia, telah menyebutkan Lei Hong kepadanya dan tuannya ketika dia datang ke alam Nisen setelah melangkah ke tingkat ke-7 Seon. Lei Hong, orang ketiga yang memasuki Menara Tongtian, juga menerima perawatan kesejahteraan Dao surgawi, kesulitan menerobos Menara Tongtian berkurang 10%, dan dia mendapatkan jimat Dao surgawi. Mereka juga satu-satunya 3 orang yang mendapatkan jimat Dao surgawi saat itu. Aku tidak menyangka bahwa Lei Hong, tanpa perlindungan jimat surgawi keempat, juga selamat dari alam tabu. Meng Han telah memberitahu Duan Lingtian tentang tabu dan malapetaka mengerikan yang dihadapi oleh Jizun dan orang suci dari tingkat ke-6. Menurut kata-kata Meng Han sendiri, artinya, dia memiliki jimat surgawi keempat di tangannya, jika tidak, kecil kemungkinan dia akan berhasil selamat dari alam tabu. Meski begitu, masih ada beberapa luka. Itu sepenuhnya dengan pelatihan pasukan baru setelah terobosan sehingga cederanya pulih sepenuhnya. Tentu saja, alasan utamanya adalah cederanya tidak terlalu parah. Sekarang, Lei Hong di alam Mingguang, setelah lebih dari 10 tahun mendapatkan jimat Dao surgawi, telah berhasil melewati alam tabu, yang kesulitannya bisa dibayangkan. Sepertinya Lao Meng membual terakhir kali. Duan Lingtian masih ingat bahwa terakhir kali ketika Meng Han menyebut Lei Hong dari alam Mingguang dan Fang Yifan dari alam berbulu, dia tidak hanya mengatakan bahwa keduanya adalah pembangkit tenaga listrik teratas di 3 alam atas, tetapi juga bahwa kekuatan mereka sebanding dengan dia, adalah antara saudara. Menggabungkan dengan apa yang dikatakan Meng Han tentang kesulitan menghadapi malapetaka di alam tabu, karena Lei Hong mampu menembus malapetaka dengan lancar, itu berarti kekuatannya mungkin lebih tinggi daripada Meng Han. Lei Hong ini sangat kuat. Keempat gadis di sekitar Duan Lingtian tidak bisa tidak terkejut ketika mereka mengetahui semua yang dia ketahui darinya, mereka tidak berharap Lei Hong bertahan dari tabu yang begitu sulit. Namun, mereka tidak mengkhawatirkan laki-laki mereka, karena mereka sudah tahu bahwa kekuatan laki-laki mereka saat ini, bahkan dalam keberadaan Seon tingkat ke-7, adalah keberadaan teratas. Menguasai 3 dari 4 cara langit dan bumi, dan pencapaiannya tidak rendah, dan ketika ditampilkan bersama, tidak ada yang bisa menandingi mereka di alam yang sama.
Saat Duan Lingtian dan keempat gadis di sekitarnya terkejut. Di luar, karena munculnya teks Dao Surgawi tentang Lei Hong, kuartet itu terkejut. Lei Hong di alam mingguang itu akan menerobos. Beberapa master dunia dari alam Nisen, termasuk Xiao Mubai, dengan cepat berkumpul bersama, dan rasa takut muncul di mata mereka. Seorang Jiezun, setelah melewati alam tabu, dapat langsung melangkah ke tingkat ketujuh yang terkuat. Di depan, Meng Han seperti ini. Lei Hong ini bukan orang yang baik. Seorang penguasa dunia berkata dengan suara yang dalam. Sungguh, Xiao Mubai mengangguk, terakhir kali Master Duan Lingtian berhasil melewati alam tabu, dia menarik orang kuat dari 3 alam atas untuk mengancam kita, dan di antara mereka, Lei Hong adalah yang paling sombong. Xiao Mubai masih memiliki kesan mendalam atas sikap superior Lei Hong saat itu. Terlebih lagi, ketika ayahnya ada di sana, dia telah mendengar bahwa Lei Hong dari alam mingguang memiliki temperamen yang keras, menyakiti orang dan membunuh orang di setiap kesempatan, dan diakui sebagai master alam yang paling agresif di 3 alam atas. Aku tidak menyangka ini baru 10 tahun. Setelah Tuan Meng Han itu, orang lain akan melangkah ke tingkat ke-7 Seon. Ekspresi master dunia lain tidak terlalu bagus, karena itu juga berarti status transenden masa lalu mereka di alam Nisen perlahan menghilang. Mungkin, alam penentang dewa masih yang paling ditakuti karena keberadaan 2 urutan ke-7 Seon. Tapi bagaimana dengan masa depan? Belum lagi tempat lain, mari kita bicara tentang alam mingguang di mana Lei Hong berada, dan meskipun tidak lebih dari 10 Jizun yang setenar Lei Hong, mereka bukan minoritas, lebih dari 1 tangan. Lei Hong dapat memecahkan perampokan dengan lancar, dan mereka juga memiliki harapan besar. Adapun orang lain di alam Nisen, mereka tidak merasa banyak, 1 hanya Seon tingkat ke-7, tetapi ada 2 keberadaan seperti itu di alam Nisen mereka. Lihat, Lei Hong telah resmi menerobos. Tiba-tiba, Xiao Mubai mengangkat kepalanya dan melihat barisan baru karakter Tian Dao yang muncul di cakrawala setelah beberapa saat, menunjukkan ekspresi bermartabat. Terlihat bahwa saat ini teks jalan surga di ufuk telah menjadi. Selamat kepada Lei Hong dari alam mingguang, setelah melewati alam tabu, dia berhasil menerobos dan menjadi eksistensi terkuat keempat dari tingkat ke-7 setelah partisi sejarah, melampaui Jizun dan orang suci. Kata-kata Dao surga yang muncul satu demi satu mengejutkan makhluk hidup di seluruh dunia, dan mengejutkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di tanah di luar dunia. Eksistensi lain yang melampaui dunia terhormat dan suci lahir. Dia adalah orang surgawi tertinggi di alam mingguang di masa lalu. Pada saat ini, terjadi keributan di alam mingguang. Orang itu Lei Hong benar-benar membuat terobosan. Di suatu tempat di alam mingguang, di lembah yang luas dengan pegunungan yang indah dan air jernih, seorang lelaki tua yang duduk bersila di atas air terjun dataran rendah memandangi tulisan Dao surgawi di cakrawala, kulitnya tenggelam, dan matanya bersinar terang. Dia tidak memiliki jimat Dao surgawi keempat untuk diandalkan, dan dia tiba-tiba menerobos. Tampaknya bahkan jika tidak ada jimat surgawi keempat, aku bukannya tanpa kesempatan. Orang tua ini juga seorang Jizun di alam mingguang, dan dia setenar Lei Hong. Dia telah bertarung dengan Lei Hong beberapa kali, tetapi semuanya berakhir imbang. Tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk yang lain. Sebagai dunia teratas yang dihormati di alam mingguang, bahkan alam segudang, dan seterusnya, dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Terakhir kali, karena Lei Hong berhasil memasuki Menara Tongtian dan berhasil mendapatkan jimat Dao surgawi, tetapi dia tidak mendapatkannya, kepercayaan dirinya banyak dikompromikan. Namun, ketika dia mengetahui dari Bibo Tianfu, tempat di luar batas, alasan mengapa Lei Hong bisa memasuki Menara Tongtian sekali dan mendapatkan jimat Dao surgawi sepenuhnya karena dia diurus oleh Dao surgawi. Sebagai orang ketiga yang memasuki Menara Tongtian, kesulitan menembus level telah berkurang 10%. Jika dia memiliki manfaat seperti itu, dia juga bisa mengeluarkan jimat Dao surgawi sekaligus. Terakhir kali itu agak terlalu sulit. Melihat ke dalam, lelaki tua itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Meskipun ini bukan cedera serius, tidak perlu lebih dari 100 tahun untuk menyembuhkan cedera ini. Sekarang, saya memiliki pemahaman tertentu tentang berbagai level di Menara Tongtian. Bahkan jika levelnya mungkin tidak sama saat saya memasukinya untuk kedua kalinya, itu tetap sama. Ada perbedaan besar antara berpengalaman dan tidak berpengalaman. Terakhir kali, aku tidak jauh di belakang. Ketika saya pulih dari cedera saya dan kekuatan saya kembali ke puncaknya,
saya akan memasuki menara Tongtian lagi, dan saya akan dapat menerobos dan mendapatkan jimat Dao Surgawi. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, nada suara pria tua itu menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Dan pada saat yang sama, termasuk alam mingguang, sekelompok yang mulia alam atas dari 3 alam atas yang mengira mereka tidak lebih lemah dari Lei Hong semua menunggu untuk pulih dari cedera mereka sebelum memasuki menara Tongtian dan mendapatkan jimat Dao Surgawi. Kemudian saat Anda siap, capai level ke-7 Seon. Bahkan Wan Jijizun yang lebih lemah yang gagal memasuki menara Tongtian terakhir kali karena terobosan Meng Han, mencoba yang terbaik untuk lebih meningkatkan kekuatannya, dan berusaha untuk mendapatkan jimat Dao Surgawi saat dia memasuki menara Tongtian lagi. Bukan hanya Myriad Realms, bahkan sekelompok orang suci di dunia luar menjadi gelisah setelah mengetahui terobosan Lei Hong. Tentu, orang yang paling gelisah adalah Fang Yifan, pembangkit tenaga listrik dunia yang paling dihormati di dunia kenaikan. Fang Yifan, yang mendapatkan Talisman of Heaven pada waktu yang hampir bersamaan dengan Lei Hong, telah bersiap baru-baru ini, tetapi dia masih tidak yakin bagaimana menghadapi alam tabu bencana, dan belum mengambil langkah penting untuk waktu yang lama. Sejak terakhir kali dia kembali dari Bibo Tianfu, tempat di luar batas, Fang Yifan tahu bahaya alam tabu, bahkan jika dia mendapatkan jimat Dao Surgawi, dia mungkin tidak dapat melewati langkah itu dengan mulus. Oleh karena itu, saya telah mempersiapkan sepanjang waktu, bahkan jika saya merasa telah mempersiapkan diri dengan baik, saya tetap tidak berani mengambil langkah paling kritis, yang akan mengarah pada situasi yang tabu. Tentu, sementara itu dia sedang menunggu. Tunggu Lei Hong mengambil langkah itu dulu. Jika Lei Hong gagal, dia akan menjadi lebih tidak cemas, dan menunggu sampai kekuatannya dapat ditingkatkan lebih lanjut di masa depan, dan dia akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar sebelum menghadapi dunia bencana yang tabu. Tanpa diduga, alih-alih menunggu kegagalan Lei Hong, dia menunggu kesuksesan Lei Hong. Lei Hong berjalan di depannya, melangkah ke dunia yang dia impikan, dan menjadi eksistensi terkuat keempat dari tingkat ke-7 setelah sejarah terputus. Lei Hong telah berhasil, apakah aku tidak sebaik dia? Dalam beberapa bulan persiapan lagi, aku juga akan menemukan tempat untuk menarik dunia malapetaka terlarang itu. Di mata Fang Yifan, ada pandangan antisipasi, dan pada saat yang sama, dia merasa bahwa darah yang telah lama diam tampak mendidih pada saat ini, seolah-olah dia telah kembali ke hari-hari ketika darah tumpah dimanapun. Ternyata sebelum dia menyadarinya, keberaniannya telah menjadi begitu penakut. Ini tidak sebaik junior yang berani bertarung. Lei Hong lebih dari 10.000 tahun lebih muda darinya, dan dia dianggap muda di antara master dunia top di dunia. Awalnya, dia berencana pergi ke Mingguang Realm untuk mencari Lei Hong dan menanyakan situasinya. Namun, dia takut dilihat dengan jelas oleh Lei Hong, dan dia tidak merasa bahwa dia lebih rendah dari Lei Hong, jadi dia juga menolak ide ini dan bersiap untuk menyambut kedatangan alam tabu sendirian. Di alam Mingguang, faksi sekte Lei Hong, orang-orang dari atas ke bawah, telah menunggu kedatangan Lei Hong setelah Lei Hong menerobos. Tapi Lei Hong belum kembali. Bagaimana situasinya, saudara Lei Hong, mengapa kamu belum kembali? Saya ingat bahwa Bibo Tianfu, tempat di luar batas, mengatakan bahwa Tuan Meng Han juga terluka setelah dia selamat dari tabu, tetapi dia pulih setelah menerobos. Keponakan Lei Hong, bahkan jika dia menderita cedera itu seharusnya sudah sembuh, kan? Pada saat ini, saatnya untuk kembali. Sekelompok orang kuat dari sekte Lei Hong menunggu Lei Hong untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak melihat Lei Hong kembali, jadi mereka tidak bisa menahan cemberut, menunjukkan keraguan di wajah mereka. Tidak mungkin ketiganya menemukan kakak senior Lei Hong dan mengambil tindakan terhadapnya, kan? Lagi pula, kakak senior Lei Hong sangat kuat di masa lalu, dan dia bahkan berada di garis depan saat menargetkan alam Nisen. Salah satu pria terkuat menebak dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Bukan, bahkan jika keponakan Lei Hong berada di garis depan pada saat itu, dia tampak yang terkuat, tetapi bukankah dia pada akhirnya menyerang alam yang menentang Tuhan? Seharusnya tidak mungkin. Sebelum saudara muda Lei Hong pergi, saya mendengar darinya bahwa dia akan menemukan tempat yang cukup jauh untuk menarik bencana surgawi yang terlarang, dan dia akan yakin seperti Tuan Meng Han bahwa dia akan sepenuhnya menutupinya, Trek. Maka kalian bertiga mungkin tidak tahu di mana saudara muda Lei Hong selamat dari kesengsaraan. Kakak Lei Hong pergi melalui ruang.
Bahkan jika mereka bertiga mengikuti di belakang, tidak mungkin untuk menindaklanjuti secara akurat, dan jika mereka melakukannya, tidak mungkin untuk tidak sadarkan diri. Saya pikir kita harus berhenti khawatir. Saya memiliki kartu jiwa Lei Hong di tangan saya, dan itu masih utuh dan tidak ada kelainan, yang berarti hidupnya tidak dalam bahaya sekarang. Sekarang Lei Hong secara alami tidak tahu bahwa para tetua dan kakak laki-laki di sektenya semua mengkhawatirkan keselamatannya. Saat ini, dia sedang memulihkan diri dari luka-lukanya di alam kecil di 10.000 alam. Tentu saja, Lei Hong tidak menarik alam tabu kesengsaraan surgawi di dunia kecil ini dan memecahkannya. Dia menemukan dunia kecil lain dan mengatur cara untuk menyembunyikannya dari langit, menarik kesengsaraan surgawi dan berhasil memecahkan bencana. Kemudian, setelah dia menerobos, dia datang ke sini untuk memulihkan diri. Saya tidak berani kembali untuk saat ini. Dia saat ini, meskipun kekuatan terobosan dan transformasi barunya telah membuat sebagian besar lukanya sembuh, tetapi kali ini lukanya terlalu serius, dan dia masih perlu terus memulihkan diri. Meski dengan tubuhnya yang terluka saat ini, tidak ada tekanan terhadapnya sebelum terobosan. Namun, dia harus waspada terhadap keberadaan 3 orde ke-7 Seon lainnya. Dengan tubuhnya yang terluka saat ini, jika dia menghadapi ketiga orang itu, dia pasti akan mati, dan tidak ada kemungkinan dia melarikan diri. Dia telah berhati-hati sepanjang hidupnya, jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk jatuh ke dalam situasi berbahaya. Jika dia tidak pulih dari lukanya, dia tidak akan kembali suatu hari nanti. Namun, sejauh menyangkut cedera saya yang tersisa, ditambah kekuatan saya saat ini telah mengalami perubahan kualitatif, paling lama beberapa dekade, cedera saya cukup untuk sembuh total. Meski sudah lama sejak perampokan berhasil dipatahkan, Lei Hong tetap tidak bisa tidak mengubah wajahnya saat memikirkan bahaya saat itu. Terlalu berbahaya, dia hampir mati. Adegan saat itu, apalagi lolos dari maut, masih bercampur antara hidup dan mati. Dengan sedikit kesialan, dia sudah jatuh di bawah alam tabu bencana. Tidak heran jika lelaki tua Meng tiba-tiba mengubah wajahnya ketika dia menyebutkan alam tabu dari malapetaka surgawi. Dia terus terang mengatakan bahwa tanpa jimat surgawi keempat, dia tidak akan berhasil mengatasi malapetaka itu. Meskipun dia telah mendengar peringatan Meng Han pada saat itu, sampai saat dia menghadapinya sendiri, dia masih tidak dapat menahan tekanan yang meningkat, dan bahkan merasa putus asa, berpikir bahwa dia tidak akan selamat. Tetapi, berpikir bahwa dia telah berhasil melewati malapetaka hanya dengan 3 jimat surga, wajah Lei Hong melembut, dan sudut mulutnya menunjukkan sentuhan warna. Selanjutnya, mari kita lihat. Masih ada beberapa orang yang, seperti saya, berhasil menembus kesengsaraan hanya dengan 3 jimat surgawi. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga. Namun, sebelum dia bisa bangga, 2 nama lagi terlintas di benaknya, menyebabkan senyum di bibirnya membeku seketika. Kedua orang itu, dia bahkan tidak memiliki jimat jalan surga, dengan kekuatannya sendiri, dia selamat dari alam tabu dan melangkah ke tingkat ke-7 Seon. Terobosan Lei Hong mengejutkan dunia dan daratan di luar dunia. Namun, bagi Duan Lingtian, itu hanyalah episode kecil. Sekarang, dia merasa hidupnya damai dan mudah, dan dia menikmatinya. Pada hari ini, dia mendengar bahwa Xiao Hei, Xiao Bai dan Xiao Jin, yang sudah lama tidak dia temui, 3 mantan anak kecil, semuanya datang ke sini satu demi satu ketika mereka mengetahui bahwa tanah para dewa adalah miliknya, Domain. Dia membawa keempat putrinya untuk segera menemui mereka. Bos, 3 anak kecil di masa lalu kini telah berubah menjadi manusia, pria tampan dan wanita cantik, meskipun mereka bertemu Duan Lingtian beberapa tahun yang lalu, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan sedikit bersemangat untuk melihat Duan Lingtian lagi. Duan Lingtian juga bersemangat. Lagi pula, ketika ketiga lelaki kecil ini berada di alam sekuler, mereka tumbuh bersamanya sepanjang waktu, dan hubungan mereka satu sama lain tidak berbeda dengan saudara dan saudari. Duan Lingtian bertanya kepada ketiga lelaki kecil itu apa yang harus dilakukan selanjutnya, apakah mereka ingin memasuki dunia kecil di dalam tubuhnya untuk berlatih. Pada akhirnya, ketiga lelaki kecil itu semuanya memilih untuk tinggal di tanah para dewa. Ada begitu banyak orang di sini. Kecuali Xiao Hei, Xiao Jin dan Xiao Bai bukanlah orang yang tahan kesepian. Apa yang tidak diharapkan Duan Lingtian adalah itu. Setelah si kecil ketiga memilih untuk bepergian dan berlatih secara mandiri di negeri para dewa,
keempat gadis di sekitarnya juga memilih untuk pergi berlatih setelah tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Menurut kata-kata mereka, meskipun tidak peduli seberapa kuat mereka menjadi, mereka mungkin tidak dapat membantunya, tetapi setidaknya mereka tidak akan menjadi beban yang terlalu berat. Duan Lingtian dapat mengatakan bahwa keempat gadis itu telah mendiskusikannya dan tidak menghentikan mereka, tetapi mereka diminta untuk berlatih di tanah para dewa, dan jika nyawa mereka dalam bahaya, mereka harus segera menghancurkan slip giok peringatan yang dia berikan. Setelah slip giok peringatan dihancurkan, dia akan merasakannya pertama kali, mengunci lokasi mereka, dan pergi menyelamatkan tepat waktu. Ketika keempat gadis itu pergi, puluhan tahun telah berlalu sejak terobosan terakhir Lei Hong. Setelah Lei Hong, tidak ada keberadaan tingkat ketujuh Seon kelima untuk saat ini. Di dunia cahaya terang, Sekte Lei Hong telah menunggu Lei Hong muncul selama ini. Jika kartu jiwa Lei Hong tidak aman dan sehat, mereka benar-benar khawatir Lei Hong akan dalam bahaya. Pada hari ini, Lei Hong kembali, dan sektenya berguncang. Kakak Lei Hong, mengapa kamu kembali sekarang? Banyak orang penasaran mengapa butuh waktu lama bagi Lei Hong untuk kembali. Setelah Lei Hong mendengar kata-kata itu, dia juga memberitahu mereka tentang situasi yang dia temui setelah terobosannya tahun itu. Dia harus menemukan tempat untuk memulihkan diri dari luka-lukanya, dan kembali setelah dia pulih, sehingga dia dapat melindungi dirinya dari ketiganya, mereka. Kembalinya Lei Hong mengejutkan orang-orang di sekte tersebut, dan membuat semua orang menyadari bahwa memang ada orang kuat tingkat ketujuh di sekte mereka. Fang Yifan, belum melewati tabu sampai hari ini. Lei Hong bertanya kepada saudara laki-lakinya, sedikit mengernyit menurut pemahaman Fang Yifan. Setelah dia menerobos, Fang Yifan pasti tidak bisa menahan diri. Saya khawatir tidak akan lama lagi mereka akan mengambil inisiatif untuk menarik malapetaka dari dunia tabu. Dia melirik ke dalam ring, bola jiwa Fang Yifan aman dan sehat, dan tidak ada gerakan. Tidak pernah mendengar tentang itu. Menghadapi pertanyaan Lei Hong, semua orang menggelengkan kepala, dan mereka tidak tahu pikiran dan keberadaan Yuhua Jieji yang kuat yang juga mendapatkan jimat surga. Terlebih lagi, pihak lain bukan dari alam Mingguang, melainkan dari alam Yuhua. Kalau begitu dia cukup tenang. Lei Hong menggelengkan kepalanya, lalu cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berkata terus terang, saya berencana untuk menyerang orang-orang yang dulu setenar saya di Mingguang Realm. Mereka semua diharapkan naik ke peringkat ketujuh Seon di masa depan. Bunuh satu orang, dan di masa depan akan ada satu orang yang lebih sedikit yang bisa mengejarku dan berdiri bahu-membahu denganku. Lei Hong tidak pernah menjadi orang yang baik. Dia bahkan berasumsi bahwa jika dia adalah Feng Qingyang dari alam dewa melawan dewa, dia akan mendorong Duan Lingtian untuk bergabung, menjaga menara Tongtian dengan satu orang, dan menghancurkan semua orang suci dan orang terhormat dunia di dunia dengan yang lain. Setelah kata-kata selesai, tanpa menunggu orang di depannya untuk menanggapi, Lei Hong pergi tanpa memberitahu siapapun kemana dia pergi. Karena menurutnya itu tidak perlu. Dengan kekuatannya, tidak mudah untuk membunuh orang-orang itu, dia tidak perlu memimpin orang sama sekali, dan membawa orang juga akan menghalangi dia. Patua Sue, target pertama yang dia pilih adalah keluarga Sue, keluarga teratas di alam Mingguang yang lebih dekat dengan sekte King Hong Seng Song. Orang yang paling kuat di keluarga Sue seperti awan, setengah langkah Jizun melampaui tidak kurang dari 10 orang, dan Jizun juga memiliki 2 orang, salah satunya tidak lebih lemah darinya di masa lalu, dan dia adalah orang yang kuat, level yang sama dengannya. Targetnya kali ini adalah lawan keluarga Sue. Dengan kecepatan Lei Hong, dia segera datang ke pinggiran rumah Sue, menyapu kesadaran tirani, dan mencari setiap sudut rumah Sue tanpa ragu, berniat untuk menemukan lawan lama dan teman lama dari masa lalu. Tidak di sini. Segera, Lei Hong menemukan bahwa pihak lain tidak ada di sana, dan tidak dapat menahan cemberut. Ledakan. Di kedalaman rumah Sue, sesosok muncul dari langit, memancarkan kecemerlangan ke seluruh tubuhnya, berubah menjadi cahaya dan bayangan dalam sekejap, dan mendekati Lei Hong, menatap Lei Hong dengan ketakutan. Meskipun perasaan spiritual Lei Hong kuat, dia masih memperhatikan sesuatu setelah eksplorasi berskala besar. Selamat, Saudara Lei, karena telah menjadi eksistensi tingkat ketujuh Seon pertama di alam Mingguang. Lei Hong adalah eksistensi di era yang sama dengannya, dan dia juga arogansi terbaik di era itu. Dia meninggalkan kejeniusan generasinya sendiri, yang berada di luar jangkauan orang lain. Dan dia juga salah satu orang yang tertinggal. Tanpa Lei Hong,
dia akan menjadi eksistensi yang sangat mempesona di era itu. Sejak bertahun-tahun yang lalu, hingga hari ini, dia tidak dapat mengingat berapa kali dia berteriak tanpa daya di dalam hatinya, Jisheng dia, He Seng Hong. Suezu, bukankah Suean ada di rumah Sue? Lei Hong menatap Suezu dan bertanya terus terang. Tujuan kunjungannya kali ini adalah patriark terkuat dari keluarga Sue, Suean, bukan orang di depannya yang tidak sebaik dia di masa lalu. Suezu, dia tidak memperhatikannya di masa lalu, apalagi sekarang. Ketika dia datang ke sini, dia memiliki ide untuk menghancurkan keluarga Sue dan membunuh akarnya. Namun, premisnya adalah membunuh Suean terlebih dahulu. Suean tidak sekarat berarti Suean dapat mengambil langkah paling penting di masa depan dan menjadi keberadaan yang sama seperti dia sekarang. Jika dia membunuh keluarga Sue terlebih dahulu, Sekte Suci King Hong di belakangnya juga akan menjadi target lawan di masa depan. Dia harus melempar tikus. Saudara Lei, sejak leluhur keluar dari Menara Tongtian terakhir kali, dia kembali ke keluarga dan kemudian keluar. Kata Suezu, apakah kamu tahu kemana dia pergi? Lei Hong bertanya lagi. Aku tidak tahu. Suezu menggelengkan kepalanya, tetapi tersenyum dingin di dalam hatinya. Apa yang dia katakan tentu saja merupakan kebohongan bagi Lei Hong. Nenek moyang keluarga Sue mereka, yang meninggalkan keluarga beberapa dekade yang lalu, setelah mengetahui berita bahwa Lei Hong telah melangkah ke tingkat ke-7 Seon. Sebagai salah satu pemuja dunia teratas di alam mingguang, Suean, patriark dari keluarga Sue, secara alami mengenal Lei Hong dengan cukup baik, dan dia dapat menebak apa yang akan dilakukan Lei Hong setelah dia kembali. Jadi, dia mengungsi lebih awal. Jika dia terus tinggal di rumah Sue dan Lei Hong datang ke pintu, selama dia bisa membunuhnya, dia pasti tidak akan melepaskan rumah Sue. Jika dia tidak ada di sana, Lei Hong tidak akan berani menghadapi keluarga Sue. Sama seperti saat itu, mereka, penguasa dunia dari alam cahaya terang, serta penguasa dunia lainnya dari 3 alam atas dan 18 tengah, ingin mencegat dan membunuh Duan Lingtian setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian dari Dewa Deving Realm telah berhasil melewati ranah tabu. Namun, setelah mendengar kata-kata kasar Duan Lingtian, mereka semua berbalik dan pergi. Mereka semua khawatir dilikuidasi oleh Duan Lingtian di masa depan. Rubah tua, Lei Hong mengutuk diam-diam di dalam hatinya, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Ketika dia datang, dia sebenarnya siap secara mental untuk ini. Mungkin, yang lain juga kabur. Bahkan tidak mau repot-repot menyapa Suezu, Lei Hong berbalik dan pergi. Mengunjungi alam mingguang satu demi satu, faksi Jizun yang dulu setenar miliknya. Benar saja, seperti yang dia pikirkan, tidak ada orang di sana, jadi dia mundur lebih awal. Terlebih lagi, dia pergi ke pasukan Jizun lainnya, yang hanya memiliki satu Jizun yang bertanggung jawab, hanya untuk menemukan bahwa semua Jizun telah melarikan diri. Semua pergi. Lei Hong, yang melemparkan dirinya ke langit lagi dan lagi, secara alami memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan di wajahnya, dia tidak pernah menyangka bahwa Yang Mulia Dunia di alam mingguang akan sangat mewaspadai dia. Kalian semua menatapku seperti ini. Dulu ketika Feng Qingyang adalah Seon tingkat ke-7, aku tidak melihatmu seperti ini. Lei Hong mengutuk dalam hati. Pada saat ini, dia benar-benar lupa bahwa hanya Feng Qingyang yang merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7, bahkan dia tidak meninggalkan sektenya. Hanya karena Feng Qingyang menjaga Menara Tongtian dan tidak menyerang orang lain, dapat dilihat bahwa dia bukanlah orang yang membunuh tanpa pandang bulu. Bahkan ketika Meng Han menerobos Bibo Tianfu di dunia luar, hanya sedikit orang yang meninggalkan pasukannya sendiri dan lari keluar untuk bersembunyi, dan bahkan beberapa orang suci di dunia luar melakukannya. Ada orang suci yang melakukan ini, semuanya memiliki konflik dengan Meng Han di masa lalu. Reputasi karakter Meng Han masih sangat baik di dunia luar. Adapun Rejo, temperamen yang terkenal buruk, membunuh tanpa pandang bulu. Mereka semua juga kabur. Setelah Lei Hong meninggalkan alam mingguang dengan marah, dia turun ke alam Yuhua dan alam Hongmeng, dan alam Hongmeng juga merupakan salah satu dari 3 alam atas. Namun, dia segera menemukan penguasa dunia primordial realm dan ascension realm waspada terhadapnya. Kecuali untuk kekuatan dengan 2 atau lebih yang mulia dunia pada saat yang sama, hanya 1 yang mulia dunia yang tersisa, dan sisa kekuatan dengan hanya 1 yang mulia dunia, semua yang mulia dunia melarikan diri. Selain itu, mereka pada dasarnya meninggalkan sarang dan melarikan diri setelah mengetahui bahwa dia telah menembus ke tingkat ke-7 Seon. Brengsek.
Semua orang menghindariku. Aku, Lei Hong, apakah aku tipe orang yang tidak masuk akal? Lei Hong meraung dengan bakti di dalam hatinya, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke 18 alam tengah di bawah 3 alam atas. Tentu saja, dia tidak berani memprovokasi alam dewa melawan dewa. Bagaimanapun, itu adalah dunia di mana dua makhluk yang tidak lebih lemah darinya duduk sebagai komando. Namun, di 17 alam lainnya, dia tidak memiliki begitu banyak kekhawatiran. Mereka semua melakukan perjalanan. Pada akhirnya, ditemukan bahwa penguasa dunia dari 17 alam itu juga tidak ada di rumah. Dengan cara ini, Lei Hong hanya bisa kembali dengan sia-sia dengan perasaan sedih. Dan ketika Lei Hong tercekik dan kembali ke alam Mingguang dan Sekte Suci King Hong, Jizun yang bersembunyi juga menerima berita satu demi satu, mengetahui bahwa Lei Hong datang untuk menemukan mereka. Untungnya, dia lari cepat. Lei Hong itu benar-benar bukan manusia. Tidak apa-apa menerobos sendiri, tapi dia masih ingin menghalangi jalan kita. Beberapa tahun yang lalu, saya melihat Lei Hong tidak datang ke pintu, jadi saya hampir kembali. Untungnya, saya tidak kembali. Kalau tidak, saya khawatir saya telah mati di tangannya sekarang. Petik 2. Bagaimana situasinya dengan Lei Hong? Setelah terobosan, dia menahan diri selama beberapa dekade sebelum dia datang kepada kita. Lei Hong, 9 dari 10 datang kepada kami setelah dia menerobos bencana, lukanya sulit disembuhkan, dan dia pulih selama beberapa dekade. Semua orang yang dihormati di dunia, bersuka cita, mendengus. Dunia Yuhua dipenuhi asap, seperti negeri dongeng, dengusan dingin keluar, dan kemudian sesosok tubuh keluar. Jika Lei Hong ada di sini, dia akan dapat mengenali sekilas bahwa orang ini tidak lain adalah orang yang mendapatkan Talisman of Heaven pada waktu yang hampir bersamaan dengannya. Fang Yifan, orang paling dihormati di dunia berbulu. Lei Hong, kamu masih ingin membunuhku. Tampaknya Seon tingkat ke-7 telah memberinya kepercayaan diri yang cukup. Setelah bertahun-tahun persiapan, saatnya bagiku untuk menarik kesengsaraan surgawi dari alam terlarang, dan mengambil langkah itu. Mengambil napas dalam-dalam, Fang Yifan akhirnya mengambil keputusan. Kemudian, saya menemukan alam kecil yang tidak mencolok di Wanji, dan setelah mengatur cara penipuan, saya juga bersiap untuk menarik alam tabu bencana surgawi, dan bersiap untuk melewati bencana. Setelah berhasil, dia akan dapat mengambil langkah paling kritis dan berdiri bahu-membahu dengan Lei Hong. Saat itu, Lei Hong tidak akan berani memiliki ide untuk menyentuhnya lagi. Di alam dewa terbalik, Duan Lingtian menjalani kehidupan yang santai dan nyaman, dan terkadang saat minum teh bersama Xiao Mubai, dia juga mendengar tentang banyak hal tentang dunia dan tempat di luar dunia. Beberapa waktu lalu, Lei Hong pergi ke 3 alam atas, dan semua pasukan bersama Jizun ingin membunuh Jizun itu, untuk mengurangi jumlah pesaing yang bisa menyusulnya di masa depan. Xiao Mubai berkata kepada Duan Lingtian, sangat kejam. Duan Lingtian terkejut, dia benar-benar memiliki ide ini sebelumnya, tetapi dia meletakkannya dalam sekejap, berpikir itu tidak perlu, dan dia tidak takut orang-orang itu mengejar. Bahkan tuannya tidak berpikir begitu. Kalau tidak, sebelum dia menerobos, tuannya, yang telah melangkah ke tingkat ke-7 yang terkuat, tidak membunuh orang terhormat atau suci dunia. Itu benar, untungnya, orang-orang terhormat dunia di 3 alam atas semuanya mengetahui kebajikannya, jadi mereka melarikan diri sebelumnya. Xiao Mubai tersenyum dan berkata, kemudian, setelah dia meninggalkan 3 alam atas, dia pergi ke 17 alam lain di 18 alam tengah kecuali alam Nisen kita, dan menemukan bahwa tidak ada penguasa dunia di alam itu. Menurut pendapat saya, apakah mereka juga melarikan diri, atau beberapa alam sama dengan alam penentang dewa sebelumnya, menipu penguasa alam mereka sendiri untuk tetap hidup. Sebelum munculnya Duan Lingtian dan Feng Qingyang, alam Nisen tidak memiliki dunia yang terhormat, tetapi itu masih merupakan gertakan bagi dunia luar, mengatakan bahwa ayah Xiao Mubai, mantan alam Nisen, masih hidup. Hanya dengan cara ini orang luar dapat waspada dan dengan mudah menyerang alam Nisen. Saya tidak melihat yang ada di 10.000 alam. Alam kecil di luar 3 alam atas dan 18 alam tengah ditaklukkan oleh yang pertama dan menjadi milik bawahan mereka, atau mereka dihancurkan dan kekuatan alam itu hilang, dicabut paksa. Dia tidak pergi ke dunia luar. Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Seharusnya tidak pergi. Xiao Mubai menggelengkan kepalanya, reputasi Lei Hong tidak hanya buruk di Wanji, bahkan di tempat-tempat di luar dunia. Dari sudut pandangku,
banyak orang suci dari dunia luar mungkin meninggalkan sarang mereka baru-baru ini. Juga, dia mungkin tidak berani pergi ke tempat di luar batas untuk melakukan ini dengan mudah. Lagi pula, ada Master Meng Han di batas luar, yang saat ini satu-satunya keberadaan di batas luar Seon tingkat ke-7. Pasti tidak mudah bagi Lei Hong untuk menyerang orang-orang suci di batas luar itu. Mendengar penjelasan Xiao Mubai, Duan Lingtian tiba-tiba mengangguk. Dalam beberapa hari, Xiao Mubai datang untuk mencari Duan Lingtian lagi. Baru saja menerima kabar bahwa Fang Yifan, pemuja tertinggi di dunia bulu, telah meninggal. Kata Xiao Mubai dengan ekspresi serius. Fang Yifan, dunia berbulu. Duan Lingtian tidak asing dengan nama ini. Dia adalah orang kedua yang memasuki Menara Tongtian sebelum Lei Hong di alam mingguang, dan dia juga mendapatkan jimat Dao Surgawi. Apakah kamu mati di alam tabu? Duan Lingtian bertanya. Seharusnya, Xiao Mubai mengangguk, dia mungkin tidak akan memberi Lei Hong kesempatan untuk menyerangnya, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari Lei Hong sebelum terobosan. Setelah mempersiapkan begitu lama, dia harus menghadapi alam tabu. Berita yang saya terima disampaikan kepada saya oleh seorang Jizun dari Ascension Realm. Dikatakan bahwa bola jiwa Fang Yifan di tangannya rusak. Manik-manik jiwa dipertukarkan oleh banyak orang dan digunakan untuk komunikasi. Penghancuran bola jiwa juga berarti kematian orang di belakang. Xiao Mubai, meskipun dia hanya setengah langkah terhormat di dunia, bagaimanapun juga dia adalah wajah dari alam Nisen, dan biasanya dia bertanggung jawab untuk menerima orang-orang kuat dari dunia luar. Jizun dan orang suci di luar tidak berani dengan mudah menemukan Duan Lingtian dan Feng Qingyang, dua Buddha agung, dan ingin menjalin hubungan dengan mereka secara tidak langsung, jadi mereka menemukan alam Nisen di jalan memutar, dan berhubungan dengan Xiao Mubai. Ketika menghadapi Xiao Mubai, meskipun kekuatan mereka jauh lebih unggul dari Xiao Mubai, mereka tidak berani menjadi sombong, mereka benar-benar rendah hati dan memperlakukan Xiao Mubai sederajat. Bagi mereka, melakukan hal itu tidak diragukan lagi membentuk hubungan yang baik dengan alam penentang dewa. Xiao Mubai adalah penguasa alam Nisen, orang bisa menebak tanpa menebak, dia pasti sangat akrab dengan Duan Lingtian dan Feng Qingyang. Bertemanlah dengan orang seperti itu, bagi mereka, tidak ada ruginya. Jadi, di sisi lain alam Yuhua, tepat ketika berita kematian Fang Yifan menyebar di kaki depan, Yuhua Jieji keluar dari alam Yuhua dan datang ke alam Nisen untuk berbagi berita dengan Xiao Mubai, seorang teman, untuk menstabilkan hubungan persahabatan yang lemah di antara mereka. Tampaknya bahkan dengan 3 jimat Dao Surgawi sebagai kepercayaan dan kartu truf, tidak mudah bagi Jie Zun untuk mengatasi alam tabu kesengsaraan surgawi. Mata Duan Lingtian berkilat, dan dia berkata dengan tenang. Jelas begitu, Xiao Mubai menghela nafas, dan matanya sangat rumit, dengan perasaan sedih atas kematian seekor kelinci. Pada awalnya, Meng Han, yang berada di Bibo Tianfu, sebuah tempat di luar alam, selamat dari alam tabu kesengsaraan surgawi yang dihadapi oleh orang suci dan Jizun, dan menjadi eksistensi terkuat ketiga dari tingkat ke-7 setelah Duan Lingtian dan Feng Qingyang, merasa bahwa dia akan menjadi yang mulia dunia di masa depan, dan setelah mendapatkan jimat Dao Surgawi dari Menara Tongtian, dia juga akan memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat ke-7 Seon. Namun, ketika dia tahu bahwa Meng Han memiliki jimat keempat dari jalan surgawi dan berhasil menerobos, dia dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan, seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan ke kepalanya. Nyala api yang baru saja muncul di lubuk hatiku padam tanpa ampun. Tetapi, belakangan, Lei Hong berhasil melewati malapetaka di alam mingguang, yang segera memberinya harapan lagi pula, Lei Hong tidak memiliki jimat surgawi keempat di tangannya, dan dia selamat dari alam tabu bencana sepenuhnya dengan mengandalkan 3 jimat surgawi. Melihat bahwa Lei Hong telah menjadi Seon keempat dan tingkat ke-7 setelah partisi sejarah, dia merasa bisa melakukannya lagi. Hanya saja Tuhan sepertinya ingin mempermainkannya. Setelah Lei Hong, dalam beberapa dekade terakhir, tidak ada yang berhasil melewati malapetaka dan mengambil langkah penting. Sebelum kelahiran pembangkit tenaga listrik terkuat kelima dan ke-7, dia menerima berita bahwa seorang pemuja dunia teratas di dunia berbulu yang setenar Lei Hong di masa lalu gagal melewati kesusahan dan mati. Saya mendengar bahwa butuh beberapa dekade bagi Lei Hong untuk muncul setelah terobosannya. Tampaknya tidak ada yang namanya kekuatan untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat setelah terobosan, dan lukanya belum sembuh, kalau tidak dia tidak akan telah menyusut selama beberapa dekade.
Duan Lingtian memikirkan tentang apa yang dia dengar sebelumnya, tentang hilangnya Lei Hong selama beberapa dekade setelah terobosannya, dan kemudian terkait dengan kematian Fang Yifan kali ini, tidak sulit untuk menebak poin ini. Ya, Lei Hong pasti selamat dari malapetaka setelah melarikan diri. Xiao Mubai mengangguk setuju. Sejauh yang dia tahu, meskipun Meng Han dari Bibo Tianfu juga terluka saat melintasi malapetaka, dia, yang memiliki 4 jimat surgawi, tidak terluka parah, lukanya sembuh. Poin ini, Duan Lingtian juga tahu. Meng Han, tak lama setelah terobosan itu, mendatanginya untuk berdiskusi dengan tuannya. Dunia bulu, Sekte Fang Yifan terdiam. Nyatanya, ini adalah konfirmasi paling awal atas kematian Fang Yifan. Begitu Fang Yifan meninggal, seseorang dari sekte di belakangnya menemukan bahwa kartu jiwanya rusak dan mengkonfirmasi berita kematiannya. Ketika berita itu sampai ke telinga Jizun sekte lainnya, pihak lain mau tidak mau berubah wajahnya dan menangis lebih keras seperti hujan. Karena, dia adalah gurunya Fang Yifan. Fang Yifan adalah bakat yang luar biasa, dia lebih baik dari biru, dan mengungguli dia di tahun-tahun awalnya. Yifan, petik 2, setelah menangis sedih, dia juga menjadi tenang dalam sekejap, dan setelah menjelaskan beberapa hal, dia segera meninggalkan sekte itu. Dia tidak berani tinggal di sekte lagi. Terakhir kali, Lei Hong datang ke sekte mereka dengan agresif, dan dia menerimanya secara pribadi meskipun Lei Hong tampak ramah, dia bisa merasakan niat membunuh yang tersembunyi di Lei Hong. Baru setelah dia memberitahu Lei Hong bahwa muridnya Fang Yifan tidak ada di sana, dia merasakan niat membunuh yang tersembunyi di Lei Hong menghilang, dan kemudian Lei Hong berbalik dan pergi. Dapat dibayangkan bahwa, ketika Lei Hong mengonfirmasi bahwa Fang Yifan sudah mati, dia pasti akan kembali. Kali ini, jika Lei Hong menemukannya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Terakhir kali, dia takut muridnya Fang Yifan bersembunyi di luar, dan juga khawatir Fang Yifan akan membalaskan dendamnya setelah menerobos, jadi dia tidak berani menyentuhnya. Tapi sekarang, Lei Hong tidak memiliki keraguan seperti itu. 2 sekte agung dunia, yang satu meninggal dan yang lainnya bersembunyi, segera membuat seluruh sekte berduka. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Itu benar, Tuan Suci Lei Hong dari sekte King Hong telah berhasil melewati kesengsaraan, dan telah mengambil langkah yang paling kritis. Mengapa Fang Yifan, yang setenar dia, gagal melewati kesengsaraan? Fang Yifan, sang patriark, tidak mungkin dibunuh oleh Lei Hong itu, kan? Saya juga berpikir ada kemungkinan seperti itu. Lagi pula, ketika Patriark Fang Yifan ada di masa lalu, saya mendengar dari banyak orang bahwa Patriark Fang Yifan sering didekati oleh Lei Hong untuk berdiskusi, dan selalu berakhir imbang. Di sana bukan alasan mengapa Lei Hong dapat menerobos dengan lancar. Kesengsaraan, Patriark Fang Yifan gagal melewati kesengsaraan. Setelah kematian Fang Yifan, sekte menjadi berantakan, dan dia mulai mengurus pemakaman Fang Yifan. Pada saat ini, semua kekuatan teratas di dunia Yuhua mengirim orang ke pintu untuk menyampaikan belasungkawa. Berita itu dengan cepat menyebar ke 2 alam lain dari 3 alam atas, alam Mingguang dan alam Hongmeng. Dari 2 dunia ini, orang-orang kuat segera menyeberang dan pergi ke sekte di belakang Fang Yifan untuk meratapi Fang Yifan. Fang Yifan sudah mati. Lei Hong juga datang, matanya berkilat, dan ada niat membunuh yang dingin di kedalaman matanya. Perjalanan ini, jika Tuan Fang Yifan tidak pergi, aku akan membunuhnya saat semua tamu yang berkabung pergi. Aku juga tidak tahu bahwa Fang Yifan akan gagal melewati masa kesusahan. Jika aku tahu sebelumnya, aku akan membunuh tuannya terakhir kali. Memikirkan hal ini, Lei Hong mau tidak mau merasa sedikit menyesal. Namun, lelaki tua itu mungkin sudah pergi. Lei Hong juga siap secara mental untuk ini. Ketika pembangkit tenaga listrik dari semua sisi di 3 alam atas berkumpul di alam Mingguang untuk meratapi Fang Yifan, orang yang paling dihormati, berita tentang kematian Fang Yifan juga menyebar dengan cepat. Berita itu menyebar dengan cepat di 18 alam Tiongkok, di luar alam. Fang Yifan, pemuja dunia teratas di dunia berbulu, gagal melewati kesengsaraan. Fang Yifan, pembangkit tenaga listrik di alam kenaikan yang sebanding dengan orang suci top, dilenyapkan oleh alam tabu. Di alam ke-18 Tiongkok, tanah di luar alam, setiap orang yang menerima berita itu juga ketakutan. Lebih dari 60 tahun yang lalu, Lei Hong berhasil melewati malapetaka, menerobos dengan mulus, dan menjadi eksistensi terkuat keempat dari tingkat ke-7 setelah partisi sejarah.
Insiden ini dapat dikatakan memberikan tembakan ke tangan semua yang mulia dan orang bijak di 10.000 alam, dan bahkan di luar alam, mereka merasa bahwa jalan di depan telah dijelajahi, dan itu adalah jalan yang mulus. Dan sekarang, Fang Yifan, yang setenar Lei Hong di masa lalu, penghormatan tertinggi di dunia bulu, eksistensi yang tidak lebih lemah dari Lei Hong, meninggal di alam tabu bencana. Asli atau palsu, pergi dan konfirmasi. Jizun dari 18 alam di Tiongkok tidak berani melangkah ke alam Ascension dengan mudah, karena takut Lei Hong akan menunggu di sana dan menyerang mereka. Tidak semua orang berani pergi ke orang suci di dunia luar, hanya mereka yang dapat menemukan hubungan dengan Meng Han di Bibo Tianfu dan pergi bersama Meng Han, berani pergi ke sana. Fang Yifan sudah mati. Meng Han juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Fang Yifan akan mati. Namun, ketika dia memikirkan situasi tabu yang dia hadapi di masa lalu, dia merasa lega lagi. Itu normal untuk mati. Sebaliknya, Lei Hong, yang berhasil melewati kesengsaraan, memiliki unsur keberuntungan tertentu. Setelah Lei Hong menerobos, dia menghilang selama lebih dari 60 tahun sebelum muncul kembali. Itu menunjukkan seberapa dalam dia terluka di alam terlarang. Dalam hal ini, Meng Han masih memiliki suara terbanyak. Meng Han, dengan sekelompok orang suci dari luar kerajaan, melintasi perbatasan ke alam Yuhua, dan tiba di sekte di belakang Fang Yifan, Xuan Heng Tianzong. Ketika Meng Han tiba, banyak orang dari 3 alam atas telah bubar, setidaknya Lei Hongming sudah pergi. Namun, kesadaran ilahi yang dia sebarkan dengan cepat mengkonfirmasi sebuah fakta. Lei Hong tidak pergi, tersembunyi dalam gelap. Apakah ini memancing? Meng Han sedikit mengernyit, merasa bahwa struktur Lei Hong masih terlalu kecil. Dia juga telah mendengar tentang fakta bahwa Lei Hong melakukan perjalanan ke 3 alam atas dan 17 dari 18 alam tengah belum lama ini, berniat untuk membunuh semua alam yang dihormati. Untuk alasan ini, dia bahkan pergi ke alam Mingguang sendiri untuk memperingatkan Lei Hong agar tidak menyerang orang suci di luar alam. Di tanah di luar batas, sejauh ini, dia adalah satu-satunya keberadaan Seon tingkat ke-7. Adapun Wan Ji, sudah ada 3. Dia berada di bawah banyak tekanan. Meskipun dia tahu bahwa dengan kepribadian keduanya dari alam Nisen, mereka tidak akan dengan mudah menjadikannya musuh, tetapi dia juga khawatir akan ada Seon tingkat 7 lainnya dengan kepribadian yang sama dengan Lei Hong di Wan Ji. Saat itu, Lei Hong bergabung dengan orang itu, jika dia ingin menyerangnya, bagaimana dia akan melawan? Pada saat itu, dia mungkin hanya bisa pergi ke Nisen Realm untuk mencari bantuan Duan Lingtian. Selamat, Meng Han memimpin sekelompok orang suci dari luar dunia ke Xuan Heng Tianzong, dan dipimpin oleh pemandu Xuan Heng Tianzong, memasuki aula berkabung sederhana yang baru saja diatur untuk Fang Yifan. Meng Han baik-baik saja, wajahnya tenang. Dan kelompok orang suci yang mengikuti mengubah ekspresi mereka atau menunjukkan ekspresi hikmat. Pada saat ini, mereka telah mengkonfirmasi secara menyeluruh. Fang Yifan sudah mati. Tuan Fang Yifan, pada saat seperti itu, benar-benar meninggalkan Xuan Heng Tianzong, terlihat bahwa dia juga khawatir akan dibunuh oleh Lei Hong, dan khawatir Xuan Heng Tianzong akan hancur karena hal ini. Jika Fang Yifan tidak mati, pihak lain tidak perlu pergi. Panggilan. Di luar Xuan Heng Tianzong, 3 sosok muncul. Dikepalai oleh 2 orang pemuda, disusul oleh seorang pemuda dan seorang lelaki tua. Pria muda yang mengikuti di belakang adalah salah satu penguasa dunia alam Nisen, Xiao Mubai. Adapun 2 orang di depan, itu adalah Duan Lingtian dan Feng Qingyang. Duan Lingtian dan keduanya tahu jalan ke Ascension Realm, tapi mereka tidak tahu jalan ke Xuan Heng Tianzong, jadi mereka pergi bersama Xiao Mubai, karena Xiao Mubai punya kenalan di sini. Tuanku Duan Lingtian, tuanku Feng Qingyang, Xuan Heng Tianzong ada di depanku. Orang tua yang berdiri berdampingan dengan Xiao Mubai adalah orang terhormat dunia dari alam berbulu, dan dia juga orang yang pergi ke alam Nisen untuk memberitahu Xiao Mubai tentang kematian Fang Yifan. Duan Lingtian dan Feng mengangguk ringan, dan kemudian mereka berdua saling memandang seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu. Kemudian, Kiki melihat ke satu arah. Tampaknya Lei Hong masih berencana untuk berburu dan membunuh orang-orang terhormat dunia dari semua lapisan masyarakat di sini. Feng Qingyang menemukan bahwa Lei Hong bersembunyi dalam kegelapan, dan dia telah mendengar tentang tindakan Lei Hong beberapa waktu lalu, jadi tidak sulit untuk menebak apa yang coba dilakukan pihak lain dalam kegelapan. Sekarang,
World Master of Myriad Worlds takut pada Lei Hong ini lagi pula, bahkan Master Fang Yifan, World Master lain dari Xuan Heng Tianzong, segera pergi setelah memastikan kematian Fang Yifan. Aku menghindari Lei Hong, Duan Lingtian mengangguk, dan pada saat yang sama, ada sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Duan Lingtian dan yang lainnya terbang lebih jauh. Sebelum memasuki sekte Xuan Heng Tian, Duan Lingtian tenang dan lembut, tetapi dia menghentikan tubuhnya bersama, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang tidak normal. Xiao Mubai dan lelaki tua di sampingnya berhenti dan menunjukkan keraguan di wajah mereka. Dan saat berikutnya, mereka berdua merasakan perasaan ilahi yang mendominasi menyapu dari kejauhan, dan itu menyelimuti mereka dalam sekejap mata. Namun, itu tidak diselimuti Xiao Mubai, Duan Lingtian dan Feng Qingyang, tetapi lelaki tua di samping Xiao Mubai. Wajah lelaki tua itu berubah drastis. Tuan Duan Lingtian, Tuan Feng Qingyang, ini Lei Hong ingin membunuhku. Kalian harus membantuku, kalau tidak, aku akan memimpin jalan untukmu, dan aku tidak akan menjadi sasarannya di sini. Dia panik, benar-benar panik. Lei Hong benar-benar bersembunyi di kegelapan. Selain itu, dengan Duan Lingtian dan Feng Qingyang di sampingnya pada saat yang sama, Lei Hong berani bergerak. Apakah ini berarti Duan Lingtian dan Feng Qingyang tidak akan bergerak untuknya? Jangan khawatir, kedua orang dewasa itu tidak akan berpangku tangan. Namun, Xiao Mubai mengenal Duan Lingtian dan Duan Lingtian dengan baik, jadi dia segera menghibur lelaki tua itu dengan transmisi suara. Mendengar ini, lelaki tua itu menghela nafas lega, dan ekspresinya perlahan melembut. Wow, ditemani angin kencang, sosok kekar muncul di jalan Duan Lingtian dan yang lainnya, itu adalah pria parubaya. Di bawah Lei Hong, saudara Feng Qingyang dan aku pernah bertemu sekali di masa lalu. Ini seharusnya saudara Duan Lingtian, kan? Dengan senyum munafik di wajah Lei Hong, dia menangkupkan tangannya ke arah Feng Qingyang dan Duan Lingtian, dan menyapa. Feng Qingyang mengangguk ringan, tapi Duan Lingtian hanya melirik Lei Hong dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya. Ini juga membekukan senyum di wajah Lei Hong. Namun, dia dengan cepat menarik napas dalam-dalam, menatap Duan Lingtian dalam-dalam, lalu berbalik untuk melihat lelaki tua di belakang Duan Lingtian dan mereka berdua. Kalian berdua, lelaki tua di belakangmu adalah musuhku di alam Ascension, jadi bagaimana kalau menyerahkannya kepadaku? Lei Hong tersenyum dan berkata kepada Duan Lingtian dan keduanya, beri wajah Lei Hong saja. Meskipun pengingat Xiao Mubai membuatnya sedikit lega, tetapi sekarang mendengar kata-kata Lei Hong, lelaki tua itu masih tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya lagi. Pada saat yang sama, Mulu menatap punggung dua orang di depannya dengan penuh harap. Tidak jauh dari situ, beberapa orang yang baru saja akan berangkat melihat ada keseruan di sini, dan mereka juga terlihat meriah.